Tuhan, oleh karena kita boleh berkumpul kembali. Saya senang sekali Bapak Ibu pada malam ini karena ini adalah kesempatan yang kedua dipercayakan kepada saya untuk melayani umat-umat Tuhan yang tergabung dalam Pendua Eropa ya. Terakhir atau yang pertama di bulan Maret, awal Maret kemarin. Dan kemudian Ibu Kori pada saat itu meminta saya boleh kembali melayani, apakah boleh di tanggal 14 Juni. Saya sangat senang dan saya sambut. Kenapa saudara-saudara? Karena seperti yang pernah saya bilang, saya senang untuk melayani dan apalagi tadi sudah disampaikan oleh MC tadi, ya, apalagi tanggal 14 Juni itu tepat hari kelahiran saya. Ya, jadi hari ini saya sangat bersuka cita. Beberapa jam yang lalu juga di rumah kami, di rumah kita ini baru selesai ibadah malam permintaan doa dari jemaat kami. Ya, hadir hampir 60 orang. Ya, baru selesai, kita beres-beres. Saya sejenak istirahat kurang lebih 1 jam, kemudian sudah dibangunkan oleh istri untuk bersiap-siap melayani di wadah kita ini. Saya sangat senang dan bersuka cita karena Tuhan masih memberkati saya hingga saya ini berusia 48 tahun. Tuhan sudah karuniakan keluarga, anak-anak, dan banyak hal mujizat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Terima Selamat kasihlah. ulang tahun. Ya, terima kasih Bu Feni. Terima kasih untuk kita semua, untuk Ibu Santi yang juga terus-menerus kita TikTokan untuk mempersiapkan acara kita ini dan membuat brosur dengan baik. Dan kepada yang ambil bagian, termasuk lagu pujian, saya ucapkan juga terima kasih. Kita bersyukur wadah ini ada untuk mempererat hubungan antara saudara-saudara saya yang ada di benua Eropa, ya, untuk menyatukan hati, menyatukan semangat di dalam pelayanan. Saya doakan semoga wadah ini tetap boleh eksis dengan tujuan untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan saya lihat di sini banyak yang senior-senior ya, opa, oma, yang boleh hadir, para pendeta juga hadir di sini. Saya sangat bangga dan berbahagia boleh dilibatkan di dalam kegiatan ini. Dan mohon maaf ya, kalau firman yang saya sampaikan bukan mau mengajari karena saya masih muda Bapak Ibu sekalian, tapi sekedar saya rindu untuk melayani, bersaksi, dan menguatkan. Karena saya percaya juga wadah ini bisa juga kita share nanti videonya ke eh, media-media kita ya. Karena saya juga selalu share ya hasil daripada kegiatan ini supaya boleh disaksikan oleh banyak orang. Karena itulah tugas kita ya mengabarkan Injil kebenaran seluruh dunia. Dan puji Tuhan melalui media sosial seperti ini kita tidak perlu lagi jauh-jauh pergi secara fisik. Kita dengan membagikan link atau video saja di media-media kita dengan tombol di handphone kita saja, itu sudah termasuk adalah penginjilan kita ke seluruh dunia. Baik, izinkan saya men-share slide pada malam ini. Firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pada malam ini, jelas ya kelihatan Bapak Ibu slide-nya dan suara saya. Bagus. Oke, judulnya adalah Saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Saya ambil di dalam ayat intinya dalam Mazmur 37 ayat 5. Saudara-saudara sekalian, ketika semua berjalan dengan baik, semua sesuai dengan keinginan kita, semua sesuai dengan logika kita, maka dengan mudah kita akan percaya kepada Tuhan. Ya. Namun, ketika semua tidak berjalan dengan baik,
tidak sesuai logika kita yang terjadi. Dan tidak sesuai dengan pengertian kita. Disinilah pertanyaan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Jadi, mudah sekali kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya mungkin kita yang hadir ini, siapa di antara kita yang tidak percaya kepada Tuhan? Barangkali tidak ada yang unjuk tangan. Atau saya tanya, apakah kita semua percaya kepada Tuhan? Kita semua akan lambaikan tangan. Tetapi saudara-saudara, tidak semudah mengimplementasikan kata-kata saya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mencoba memaksakan cara berpikir kita supaya diikuti oleh Tuhan. Logika kita diikuti oleh Tuhan. Keinginan kita diikuti oleh Tuhan. Doa-doa kita harus diikuti oleh Tuhan. Baru kita mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya, inilah yang sedang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kepadamu kalau doa-doaku semuanya kau jawab. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau anak-anakku engkau berkati. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau penyakitku kau sembuhkan. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau pekerjaanku semua berjalan baik. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau kau berikan aku jodoh bagi yang mencari jodoh. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau kau lepaskan aku dari pergumulanku seperti tadi doanya ya, untuk tidak bekerja atau diizinkan bekerja tidak pada hari Sabat. Tetapi kalau sebaliknya saya bertanya, apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan ketika doamu itu tidak seperti tanda kutip tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara, perlu diingat ini. Ada sebuah cara atau alat uji Tuhan untuk membuktikan kita apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya ataukah hanya sekedar lip service. Ya. Apa itu, saudara? Alat uji Tuhan. Ini dia, saudara. Suatu hari, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Nah, di sana Nabi Tuhan ini melihat tukang periuk sedang bekerja membuat sebuah bejana dari tanah liat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagikan tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita sedang dibentuk oleh Tuhan melalui alat ujinya, yaitu cara Tuhan, untuk melihat apakah kita percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Saudara bisa temukan ayat ini dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Mungkin saudara-saudara juga pernah ke rumah tukang periuk melihat proses pembuatan bejana. Saudara-saudara perhatikan apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain yang baik pada pemandangan. Makanya Tuhan berfirman dalam Yeremia 18 tadi, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini penting kita ingat, saudara. Penting kita ingat yang saya garis merahi. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tangan. Jadi saya dan saudara, suka atau tidak suka, masuk dalam proses pembuatan bejana, masuk dalam proses kita seperti tanah liat yang sedang dibentuk oleh tangan Tuhan. Oleh karena itu, ada hubungan atau korelasi yang erat antara percaya kepada Tuhan dengan proses pembentukan Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara, 7 langkah proses pembuatan bejana yang mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dalam proses yang cukup menyakitkan ini.
Yang pertama, saudara-saudara, tukang periuk ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Jadi pada saat proses pertama, gelembung udara yang tersisa itu dapat memuai pada saat tanah liat dipanaskan atau dibakar. Sehingga kalau tidak dikeluarkan, dia dapat merusak bentuk, bahkan menimbulkan keretakan pada bentuk itu. Sehingga prosesnya adalah dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat itu, sudah bisa mungkin lihat berkali-kali, atau kalau sudah pakai mesin modern, tanah liat ini akan dipres terus. Gunanya adalah mengeluarkan gelembung-gelembung udara supaya murni itu hanya tanah liat, tidak ada gelembung-gelembung udara. Karena kalau ada, itu akan bisa merusak bentuk dan menimbulkan keretakan pada saat nanti. Jadi ini berkali-kali dilakukan. Nah, aplikasinya atau implementasinya adalah gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah kekosongan hati kita yang harus dihilangkan. Kita harus kosongkan hati kita dari hal itu. Kenapa? Karena kekosongan ini mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus dalam melakukan firman Tuhan. Apa itu kekosongan itu, saudara? Yaitu sakit hati, amarah, dendam, akar kepahitan, kekecewaan, iri hati, kesombongan. Inilah gelembung-gelembung udara yang sedang Tuhan keluarkan dari dalam diri kita. Bagaimana cara Tuhan melakukan? Dengan masalah, mengizinkan masalah datang untuk membersihkan kita dari gelembung-gelembung itu. Mungkin saudara pernah alami, saudara sudah baik-baik di gereja, melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara dikecewakan oleh seorang pendeta atau tua-tua jemaat. Saudara difitnah. Ya, ada rasa sakit hati yang luar biasa. Saya juga alami itu, saudara. Saya alami itu di sebuah gereja. Tapi lama-lama saya berpikir ini Tuhan sedang membersihkan kesombongan saya. Karena pada saya membaca, saudara, semakin gampang saudara tersinggung, sesungguhnya saudara semakin menunjukkan saudara itu sombong. Jadi lama-lama saya berpikir, oh Tuhan sedang membersihkan kesombongan dalam diri saya, sedang mengajari saya untuk tidak dendam. Karena Tuhan sedang membentuk saya. Oke, oleh karena itu saya harus percaya kepada Tuhan bahwa ini adalah proses dari Tuhan. Yang kedua, saudara, tukang periuk itu akan menaruh tanah liat pada roda. Saudara mungkin lihat meja putar ya. Kemudian membuat tanah liat itu menjadi senter pada roda atau meja putar. Kemudian meja putar akan diputar, ya, dibentuk sambil terus diputar ya, berputar dia tapi sambil dibentuk. Sehingga dengan cara ini tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Ya, jadi diputar dia di sebuah ya, tanah itu jadi center di tengah-tengah dia, kemudian wadah ini diputar dan dibentuklah tanah liat itu. Apa artinya, saudara? Tuhan mengizinkan kita berputar seperti tidak ada jalan keluar, agar kita mengalami suatu keadaan fokus kepadanya. Kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Pola pikir ini harus kita mengerti, inilah cara Tuhan bekerja untuk tujuan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi yang kedua, Tuhan sedang mengajari kita untuk bisa fokus kepada Tuhan. Ya. Mungkin selama ini ada yang kita andalkan, mungkin kekayaan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, kegantengan kita, kemasyhuran nama kita. Ini Tuhan akan membuang ini supaya kita fokus kepadanya. Jangan ada berhala lain. Sehingga kadang-kadang diizinkannya kita berputar seperti tidak ada jalan keluar. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa, saya juga alami, seperti sudah jalan buntu. Saya mungkin sudah pernah sampaikan juga di sini. Kembali saya sampaikan, pernah saya di tahun 2014, saya mengalami seperti jalan buntu. Saya waktu itu tidak bekerja, mohon maaf 2004, waktu itu saya tidak bekerja, tapi saya merasa percaya diri, gampang cari pekerjaan. Saya melamar, saya kirim lamaran, hampir 200 lamaran. Satu pun, saudara, tidak ada panggilan. Saya hampir waktu itu putus asa. Saya merasa tidak ada jalan keluar. Padahal saya sudah punya, waktu itu sudah menikah dan sudah punya anak satu. Saya sampai menangis, berdoa bersama istri. Seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi
Akhirnya sampai saya ke satu titik, saya sampai berkata kepada Tuhan, ini suatu titik di mana saya sudah hampir putus asa, tapi saya datang berturut, saya bilang, Tuhan, kalau kau pun diam seperti batu karang, tapi percayalah, I still love you. Dan saya akan selalu menyayangi dan melakukan apa yang kau sukai. Saudara, sampai di titik itu baru Tuhan menjawab doa saya. Artinya, sampai saya betul-betul fokus kepada mengutamakan dia di dalam segala hal. Sampai saya betul-betul mengatakan saya cinta kepadamu, walaupun keadaan saya seperti ini. Baru Tuhan jawab. Jadi saudara-saudara, proses ini harus kita ketahui. Apakah kita tetap percaya kepadanya ketika kita diputar-putar oleh keadaan seperti tidak ada jalan. Bertahan, saudara. Fokus kepadanya. Itu adalah proses dari itu. Langkah ketiga adalah tukang periuk ini atau tukang bejana ini akan menambah bagian pegangan atau hiasan lainnya. Ada tambahan. Tambahan seperti ini seperti pegangan gelas akan ditempelkan kepada bodi utama sehingga menjadi satu kesatuan. Setelah itu disambung dan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya akan aman. Apa artinya, saudara? Tuhan akan memberikan kita kemampuan membawa kita dalam satu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta, karunia kepada kita. Sadar atau tidak sadar kita, ketika kita mengikuti proses Tuhan ini, talenta-talenta saudara ditambahkan. Dulu saya, saudara, waktu ayah saya melatih saya menjadi cilik, saya anak pertama, saya gagal, saudara. Saya seorang pemalu. Dilatih untuk nyanyi, suara saya fals. Ya, saya sangat pemalu. Dilatih untuk ambil aktif di kegiatan gereja, saya nggak bisa. Saya merasa saya nggak punya talenta karunia apapun, saudara, waktu itu. Tapi ketika saya mau dibentuk Tuhan, ketika saya mau mengikuti proses Tuhan, ketika saya mau memberikan hati saya kepada Tuhan, akhirnya, saudara-saudara, saya sampai hari ini bisa berkhotbah, bisa bikin KKR, bisa membaptis. KKR itu bisa membawa banyak jiwa-jiwa untuk dibaptis kepada Tuhan. Saya bisa aktif melayani. Saya bisa bernyanyi. Ada kuartet saya waktu SMA. Jadi, saya melihat ketika kita mengikuti proses Tuhan, selain kita menghadapi juga mungkin kesedihan, kesusahan, tanpa kita sadar ada karunia-karunia yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang tadinya saudara pikir tidak saudara miliki. Nah, kemampuan ini merupakan satu hadiah yang tidak pernah kita pikirkan. Asalkan kita mau mengikuti proses ini, maka kemampuan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Ingat, saudara, kita di tangan tukang periuk sejati. Kita ada dalam proses Raja Alam Semesta. Sehingga kalau kita tetap percaya kepadanya, mengikuti proses ini, maka dia akan berikan talenta, karunia kepada. Jangan putus asa, saudara. Jangan merasa gagal. Ikuti proses Tuhan. Nanti kau sendiri akan terkejut dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Langkah keempat adalah tukang periuk ini akan mencoba mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses ini dilakukan membiarkan bejana pada satu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuk. Dibiarkan, saudara, supaya apa? Air itu menguap. Selain tadi gelembung-gelembung, air itu menguap, ya, sehingga betul-betul hanya tanah liat dan tidak ada campuran air. Apa artinya, saudara? Sama seperti tadi. Proses ini seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Pernah saudara mungkin merasakan, ya? Waktu berdoa saudara seperti ditinggalkan Tuhan. Saudara, doa-doa saudara nggak didengar Tuhan. Hidup terasa kering dan tawar. Bahkan teman-teman saudara seperti meninggalkan saudara. Seperti seolah-olah saudara dianggap putus asa, tidak punya lagi harapan. Inilah proses Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan apa?
iman kepada Yesus. Ingat saudara-saudara ya, ketika sedang terjadi proses ujian di dalam sebuah ruangan kelas, maka guru yang biasanya mengajar akan berdiam diri. Dia tidak akan bicara banyak, yang biasanya di kelas itu dia yang paling banyak bicara, saudara disuruh diam. Tapi ketika terjadi ujian dalam kelas, kalau saudara bertanya, saudara akan kena hukum. Atau saudara ribut, saudara akan kena hukum. Dan guru itu akan berdiam. Kenapa? Karena saudara sedang menghadapi proses. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan terlihat seperti diam, bukan berarti dia tidak ada di sisi, tapi engkau sedang mengikuti proses ujian. Ikutilah ujian itu. Guru itu akan tetap berada di dalam kelas itu sebenarnya. Tapi dia berdiam. Dan dia percaya bahwa semua yang diajarkannya kepada murid-muridnya pasti akan bisa dijawab dengan baik oleh murid. Ketika Tuhan memasukkan saudara ke dalam proses ujian, itu tandanya Tuhan percaya, yakin bahwa saudara bisa melewatinya. Oleh karena itu, jangan kerdilkan dirimu, saudara. Ketika kau menghadapi proses dari Tuhan yang menyakitkan, hidup terasa kering dan tawar seperti ditinggalkan. Jangan gunakan perasaan, tapi gunakan iman bahwa dia ada di samping. Dia sedang berdiam, menunggu engkau menyelesaikan ujian. Percaya kepada Tuhan. Jangan ragu itu. Walaupun ada di telingamu di kiri kanan mengatakan, Tuhan sudah jauh. Oh, Tuhan tidak dekat dengan. Percaya, ikuti semua perintah. Saya pernah membaca tulisan Ron Huat tentang bagaimana Abraham mempersembahkan. Saudara, selama 3 hari 3 malam perjalanan Abraham dari tanah kelahirannya, tempat dia tinggal sampai kepada Gunung Muria itu. Dia berkali-kali katanya berdoa meminta petunjuk Tuhan. Menangis, memohon supaya Tuhan mendengar doanya. Tapi katanya dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Yang dia dengar katanya hanya suara setan mengatakan, jangan lakukan. Bagaimana mungkin Allah pengasih mengizinkan kau membunuh anak? Membunuh itu melanggar hukum Tuhan. Jadi Abraham tidak pernah mendengar suara Tuhan yang memberikan penghiburan kepadanya 3 hari 3 malam. Tapi Abraham berjalan dengan iman. Dia percaya itu suara Tuhan di awal. Dan dia lakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Makanya Abraham adalah bapak orang percaya. Jadi saudara-saudara jangan berjalan dengan perasaan. Kalau perasaanmu hari ini sedang tidak semangat, jangan jadi saudara malas untuk beribadah. Perasaan saudara sedang membenci, kesal kepada Tuhan, jangan malas untuk berdoa. Apa aja berdoa. Saya juga demikian, saudara. Semakin malas saya untuk berdoa, saya paksakan diri saya untuk bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Karena saya tidak mau mengikuti Tuhan dengan perasaan, tapi dengan apa? Dengan ini. Langkah yang kelima adalah dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat. Ini untuk memberikan kekuatan sebelum proses berikutnya. Saudara, Tuhan akan mengizinkan kondisi membuat kita bergesekan satu sama lain, bahkan dengan orang terdekat. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Bergesekan dengan orang-orang di gereja, bergesekan dengan keluargamu. Ya? Karena kebenaran yang kau miliki, karena semangatmu mengikuti Tuhan, saudara jadi dibenci, bergesekan. Proses ini sebenarnya membuat kita semakin kuat. Ingat ya, besi menajam ke besi, manusia menajam ke manusia. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara dibenci oleh saudara-saudaramu seiman di gereja karena kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika semangatmu melayani Tuhan difitnah, dikatakan bahwa saudara berpura-pura dan sebagainya. Kenapa? Karena itu sedang menajamkanmu, membuatmu kuat, dipanasi kau sampai 1000 derajat. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mau membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Jika kita dapat melalui proses ini, saudara, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan siap menghadapi berbagai masalah yang lebih besar lagi. Tidak ada pelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan proses ini untuk membuat kita siap dalam menjalankan tugas lebih besar yang telah Tuhan sediakan. Artinya, saudara, sekali saudara bilang saudara percaya kepada Tuhan, sekali saudara bilang saya mau ke surga,
Saudara harus siap mengikuti proses itu. Saya senang Ketua Uni selalu bilang, kita harus ke surga. Kita harus ke surga. Tapi dalam kata-kata kita harus ke surga itu, saudara harus siap hadapi proses yang dari Tuhan. Proses yang menyakitkan secara manusia. Memilukan. Proses yang sangat kita tidak sanggup secara kemanusiaan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan bisa melewatinya. Saudara. Langkah keenam adalah pendinginan bejana sebelum proses ini memerlukan waktu beberapa hari. Jadi setelah dipanaskan, didinginkan. Ini adalah kalanya Tuhan membawa kita ke dalam proses pendinginan, di mana kita kembali merasa sendiri lagi, ditinggalkan. Ya, kadang-kadang kita merasa dapat berkat yang banyak. Ya, sudah mungkin alami itu. Satu sisi saudara ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, nanti beberapa saat kemudian saudara mendapat sukacita. Ini proses saudara-saudara. Kadang-kadang saudara menghadapi tekanan berat, tapi kadang-kadang Tuhan kasih berkat. Naik turun saudara. Suatu saat saudara berhasil dalam pekerjaan, dipromosikan. Tapi satu saat nanti saudara diizinkan turun di demosi, ya dipecat oleh karena kejujuran dan sebagainya. Ini adalah kondisi untuk mempersiapkan kita memasuki tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Tahap terakhir, saudara-saudara. Melalui keadaan ini iman kita akan semakin dipertebal. Kenapa? Ujian-ujian akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Langkah yang terakhir, saudara, adalah menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat berkilau. Setelah itu bejana itu akan dipanaskan kembali pada suhu di atas 1.000 derajat, bahkan lebih panas dari sebelumnya, untuk memberi hasil yang sempurna pada proses terakhir ini. Saya percaya proses yang ketujuh ini adalah menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Di mana ujian terbesar, penganiayaan, akan kita alami juga sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan. Itu adalah puncak tertinggi daripada ujian terberat dalam hidup kita. Puncak tertinggi dari sebuah pertanyaan, apakah kau orang tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, ataukah tidak? Proses ini menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Kita akan dibawa kembali dalam satu kondisi yang memerlukan ekstra energi. Mungkin kita dianiaya, mungkin kita akan dibunuh, mungkin kita akan disalibkan, seperti murid-murid Yesus pada zaman dulu. Tetapi itu akan membuat diri mereka berkilau seperti emas dan membuat mereka akan semakin kuat dalam menghadapi tertepal. Tetapi semakin panas kondisi yang kita hadapi, itu akan membuat semakin indah dan sempurna Tuhan di hadapan kita. Karakter kita semakin bercahaya dan hidup kita semakin menjadi terang bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kita menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Karakter kita dulu. Ingat saudara-saudara ya, mungkin saudara sering mendengar itu. Kalaupun kita diizinkan Tuhan beristirahat atau mati di dunia ini, satu-satunya yang tidak berubah ketika kita bangkit adalah apa, saudara? Karakter kita. Tubuh kita akan disempurnakan Tuhan. Ya. Cacat yang ada dalam tubuh kita ini akan hilang. Kita akan cantik, dimuliakan. Tapi ingat, tabiat atau karakter kita tidak akan pernah berubah. Untuk itu, ketika kita masih hidup, saya masih kasih Tuhan kehidupan. Tuhan proses saya dalam bejananya, dalam rumah tukang periuk itu sebenarnya lebih kepada karakter saya, tabiat saya. Apakah saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ataukah tidak? Bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum air. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot atau vas bunga, maka itu digunakan untuk tempat tanam. Jika dia bentuk itu untuk memperindah keramik pajangan, itu pastilah memperindah ruangan. Semua pembentukan punya maksud
dan tujuan spesifik. Dan berbeda-beda kita, saudara. Pembentukan bejana saya berbeda dengan saudara. Tergantung kepada tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia. Ada tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia menjadi seorang pendeta dalam melayani. Ada mungkin hanya sekedar memberikan senyuman supporting. Ya, jadi beda-beda proses dan hasil akhir dari hidup kita. Tapi semua tujuannya adalah agar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, bermakna bagi banyak orang. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan spesifik membentuk hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tangan Tuhan hidup kita akan semakin indah. Walaupun kadang-kala kita mengalami berbagai macam kesulitan dan pencobaan. Tetapi akhirnya semua itu membuat kita lebih baik, lebih matang, dan memiliki iman yang lebih kuat seperti Yesus Kristus. Tuhan sedang membentuk saudara dan saya menjadi manusia yang terbaik, sama seperti tukang pembuat bejana membentuk dan menghasilkan bejana yang terbaik. Untuk menjadi manusia yang baik dan beriman, hal yang pertama yang perlu diperlukan adalah kita harus mau dibentuk Allah. Allah tidak memaksa agar saya dan saudara dibentuk. Itu adalah pilihan kita. Kalau saudara nggak mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memaksa. Tapi ketika saudara mau dibentuk oleh Tuhan, masuk dalam prosesnya yang menyakitkan, maka kita akan terlihat mulia dan karakter Tuhan. Sebagaimana ada 7 langkah yang biasa dilakukan oleh seorang tukang pijat untuk menghasilkan bejana yang terbaik. Demikian juga ada 7 langkah yang Tuhan lakukan agar kita menjadi manusia yang terbaik dan memiliki tabiat Yesus. Kesimpulan pelajaran kita pada sore hari waktu Eropa atau pagi hari waktu Amerika dan dini hari waktu Indonesia adalah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Artinya saudara yang katakan, hari ini sampai saudara berakhir hidup di dunia ini, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya proses yang Tuhan sedang kerjakan tidak pernah itu menuju kepada kehancuran. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan, bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 5 kata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Terjemahan asli daripada serahkan ini adalah campakkan. Ya, kalau saudara serahkan kunci mobil, masih saudara pikir-pikirkan itu. Tapi berikan semua, kasih hidupmu kepada, percaya kepada Tuhan. Dan dia akan bertindak. Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meneruskan jalan. Proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, kalaupun terlihat menyakitkan, memilukan kita, difitnah, dikhianati kita, ditinggalkan oleh orang-orang kita kasih. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan segala hati kita, dan jangan bersandar pada pengertian kita, maka dia akan bertindak dan dia akan memberikan semua yang terbaik. Hanya masalahnya adalah apakah kita percaya kepada saudara. Jika kita menghadapi suatu cobaan, godaan, kesusahan, penderitaan, penyakit, dan banyak hal lain yang sulit lainnya, ingatlah, Tuhan tidak ingin membuat kita susah. Dia membiarkan kita untuk menghadapi segalanya, termasuk kesusahan sekalipun. Dia ingin membentuk saya dan saudara menjadi orang yang terbaik, menjadi umatnya yang setia. Sama seperti tukang bejana berusaha membuat bejana yang terbaik. Demikianlah kita sedang dibentuk menjadi manusia yang terbaik di tangan. Lewat segala sesuatu yang kita alami. Pertanyaannya adalah, adakah saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan? Adakah saya dan saudara tetap mengasihi Tuhan? Adakah saya dan saudara tetap komitmen untuk setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Sekalipun datang penderitaan, kesusahan, penyakit, godaan, dan cobaan yang lain. Saudara yang terkasih, Allah sangat peduli terhadap saudara dan saya. Dia rindu membuat kita lebih baik. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Semoga masing-masing kita siap dan mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Amin. Amin. Amin. Baik. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu membangun dan begitu baik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian. Jika ada yang ingin memberikan kesaksian, kami persilahkan. Atau apabila ada pertanyaan, mungkin dapat disampaikan, nanti pembicara kita akan menjawab. Eh, Melalui kesempatan ini, keluarga kami mengucap syukur atau berterima kasih dengan doa-doa, dengan eh, penguburan dari ibu kami. Semuanya telah berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, acara dari Oma Kori juga dapat berlangsung dengan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa kepada. Terimalah ibadah kami ini menjadi bauan harum bagi nama Tuhan. Dan kiranyalah kasih dan kemurahan Tuhan akan kau curahkan kepada kami yang bergabung di Zoom meeting ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan acara di hari-hari berikutnya. Agar kiranya damai dari sorga, sukacita kebahagiaan, perlindungan dan berkat-berkat istimewa yang kau akan limpahkan kepada kami semua. Secara khusus kepada wadah atau grup pendoa Eropa ini yang sudah dibentuk ini Tuhan. Berkati pengurusnya, berkati mereka semua Tuhan yang sehati sepikir membentuk kegiatan ini untuk senantiasa menguatkan satu sama lain. Kiranya melalui kegiatan ini Tuhan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan ditinggikan, dan seluruh anggota yang bergabung akan merasakan manfaat kegiatan ini, yaitu Tuhan akan dimuliakan dan Tuhan akan memberkati dan mempersiapkan kami menanti kedatangan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu telah sampaikan kepada kami semua. Ajari kami Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dan jangan bersandar kepada pengertian. Dan terkadang Tuhan secara manusia kami sulit untuk percaya kepadamu. Ketika doa-doa kami tidak dijawab, ketika kesulitan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit datang menimpakan, ajari kami bahwa itu adalah proses pembentukan dari bejana Tuhan. Agar kami mau diproses mengikutinya Tuhan. Agar kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat jalan keluar. Sekalipun kami tidak melihat campur tangan Tuhan. Tapi biarlah kami tidak menggunakan perasaan kami, tapi iman kami kepada Tuhan. Kiranya firman ini akan menancap dalam hati sanubari kami terdalam, agar mulai saat ini seterusnya, kepercayaan kami kepada Tuhan akan semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan dari saudara-saudaraku, opa, oma, bapak, ibu, sahabat-sahabatku yang hadir ini, campur tanganlah bila ada yang sakit, sembuhkanlah dan pulihkan Tuhan. Bila ada yang lemah iman, kuatkan iman percaya mereka. Apabila ada yang masih masa-masa berduka, kiranya kau menghiburkan mereka. Atau kalau ada yang seperti berputus asa, Tuhan berikan pengharapan tentang kasih kemurahan Tuhan. Sehingga kami semua tetap boleh bertahan teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami akan berpisah untuk boleh beristirahat, atau untuk boleh melakukan kegiatan yang lain. Tuhanlah yang memberkati dan menolong kami. Pertemukan kami di hari-hari mendatang lagi dengan tiada kurang satu apapun. Terimalah berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus akan mengurapi dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, Jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi di seperti di surga. surga. Berikanlah Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Teskori, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih The Angel yang sudah pimpin kita. Terima kasih Bapak Lorana Pitupulu. Sama-sama, Sebelumnya Bu. mungkin kita bisa foto bersama ya sebagai dokumentasi. Nanti saya masukkan ke dalam videonya. Mungkin bagi yang Boleh. belum membuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Iya. Oke, saya akan coba foto dulu ya, sebentar. Nah, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Baik. Ya, saya lihat juga ada Om Dahlia sudah masuk. Semua sudah hadir. Ya, oke, smile. Oh, sebentar, saya lihat Om Dahlan Manurung mau masuk ini. Tadi beliau sempat keluar. Oke. Ya. Smile, Jesus loves you. Sekali lagi. Smile. Oke. Saya lihat semua sudah buka. Nah, udah baiknya tadi kan juga dibilangin ya, hari ini tanggal 14, di kita masih siang ini. Masih tanggal 14, walaupun di Indonesia tanggal 15, tapi di Eropa masih tanggal 14, berarti belum selesai perayaan ulang tahunnya. Mari kita buka mikrofon kita semua, dan kita menyanyi bersama-sama lagu Happy Birthday, ya. Oke, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih. Selamat sekali lagi, selamat Terima kasih ya. Sangat mengharukan. Terima kasih banyak. Nah, saat ini juga atas Selamat panjang umur. tentunya setelah Amin. Terima kasih. setelah nyanyi lagu Happy Birthday ini, kayaknya nggak enak kalau kita tidak berdoa, bukan? Ini grup adalah grup pendoa. Jadi kita juga ingin mendoakan ulang tahun Bapak Lorana Pitupulu, dan saya senang sekali pada saat ini ada Om Pendeta Alex Rantung dan Tante Neti yang bersama-sama dengan kami. Bagaimana Om Pendeta Rantung, apakah bisa mendoakan Bapak Lorana Pitupulu yang Tuhan sudah berikan 1 tahun lagi di dalam kehidupannya? Bagaimana Om Pendeta Rantung? Terima kasih. Baik, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Semawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, terpujilah nama Tuhan dan begitu besar kasih setia Tuhan bagi kami yang telah menyerahkan bagi kami Putra Allah yang tunggal. Yesus Kristus mati di atas bukit Golgota, di atas salib, dan telah bangkit pada hari yang ketiga dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, yang sedang bersiap-siap kembali menjemput kami
ke rumah yang telah Tuhan sediakan. Bapa, pada kesempatan ini kami mendoakan kepada Saudara Napi Tupulu yang merayakan hari ulang tahunnya. Tuhan telah memberkatinya sepanjang 1 tahun yang telah berlalu, bahkan tahun-tahun yang cukup lama telah diberikan baginya. Hal yang sama Tuhan berikan juga bagi saudara kami ini pada tahun-tahun mendatang, sampai pada hari Maranatha. Tuhan kiranya memberkati Bapak ini, memberkati kami semua, memberkati pendoa Eropa ini, agar kami selalu dipersatukan di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami, dan kami sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengampuni salah dan dosa kesalahan kami, karena kami ini tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Amin. Om Pendeta Terima kasih pendeta. dan Tante Terima kasih. Eti. Terima kasih semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati kita semua. Oh iya, sebelum saya lupa, Bapak Loran, ini seperti biasanya ya, kami dari Pendoa Eropa mau memberikan penghargaan. Nanti ini akan saya kirimkan ke Bapak Loran, sertifikat penghargaan yang sudah memberikan renungan kepada kami. Tuhan memberkati Bapak Loran beserta juga dengan keluarga dan juga di jemaat di mana Pak Loran memberikan dukungannya. Sekali lagi saya atas nama Persekutuan Doa Eropa mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, juga untuk Pendeta Rantung dan Tante Femi, ada Luna di sini, ada saya lihat PA Ruan, Esther, Tante Kori, Tante Sarah dan Om Ruben, Ses Yuliko, lalu saya lihat juga ada Rumah Orang Biasa, ada Om Rusdi Dalias, ada Bapak Heri Ruskandi, Rani Situme yang tadi yang sudah berdoa, lalu Santi Senderling, Eda Bernike, dan Tante Lea, serta Om Dahlan, dan lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Saya memberikan kesempatan untuk saling bersapa.